hibah itu ya tidak terlaksana ketika ada seseorang menghibahkan terhadap sesuatu yang tidak ada wujudnya ketika akad. Mithlu ayyahaba ma yuthmiru nakhluhu fi hadzal am aw matalidu aqnamu hadis sanah li'annahu tamlik lima'dum fayakunul aqdu batilan. Seperti orang mengatakan bahwa ini saya hibahkan, ini gampangnya saya hibahkan mangga saya, pisang saya yang tumbuh dari pohon ini, tetapi pada saat itu belum ada pisangnya ya, belum ada mangganya, belum ada, hanya baru pohonnya saja. Atau ini kalau anaknya kalau lahir anaknya saya hibahkan ke kamu, padahal ya hamil aja belum, hewan itu, maka yang seperti ini dianggap penyerahan pemilikan yang tidak ada. Nah, dan akad seperti ini adalah batal, tidak boleh. Oleh karena itu syaratnya ayyakuna maujudan waqtal hibah. Nah, harus ada barangnya, harus ada wujudnya ketika hibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam na'lam. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatannya berupa iman, Islam, kesehatan ya pada kita semua, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah melaksanakan subuh berjamaah dan mengikuti pengajian. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita rindukan, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pengajian kita pada pagi hari Jumat kali ini kita teruskan, yaitu masih terkait dengan bab hibah. Yaitu kalau kemarin tentang rukun, sekarang tentang syarat. Hunaka syurutun fil wahib wa syurutun fil mauhub. Jadi nanti ada syarat bagi yang penghibahnya dan ada syarat bagi barang yang akan dihibahkan. Wa qad dzakara al-Hanabalah ahada asyara syartan fil hibah. Jadi menurut Imam Hambali ya, madhab Hambali ada 11 syarat dihibah. Wa hiya kaunuha min jaizit tasarruf. Yang pertama jaizit tasarruf, ini ada dua, yaitu al-khur al-mukallaf ar-rasid. Artinya pertama orang itu jaizit tasarruf, bukan budak, artinya orang yang bebas ya, jadi orang yang bebas pertama, jadi dia mukallaf nataklif ya, termasuk berarti dalamnya baklek. Kemudian yang ketiga mukhtar, orang yang sukarela, tidak dipaksa. Karena dipaksa juga tidak boleh. Kemudian yang keempat bimalin yasihhu bai'uhu, dengan harta yang sah jika harta itu dijual. Jadi syarat harta itu sah jika seandainya dijual, maka sah juga dihibahkan. Yang kelima bila aiwadin, tanpa imbalan ya, cuma-cuma tanpa imbalan. Kemudian diberikan pada liman yasihhu tamallukahu, jadi pada yang sah untuk memiliki. Nah, berarti sah untuk memiliki. Kemudian yang berapa tadi?
ma'a qabulihi. Nah, ada qabulnya, ada penerimaannya. Baik orang tersebut au wali atau walinya. Ma'a tanzis, jadi langsung ya. Tanzis kalau menurut Hanabalah langsung saat itu. Wa ada mutawqitin, dan tidak ada syarat untuk disyaratkan adanya waktu seperti yang kemarin disampaikan. Wa qaunul mauhub malan, dan ya barang yang dihibahkan itu harus memang dalam bentuk harta ya, harta menurut hukum Islam. Amma syurutus sighah, nah adapun syarat sighah faiya inda Syafi'iyah, menurut Syafi'iyah itu ittisalul qabul bil ijab min ghairi fasilin mu'tabirin syar'an. Jadi menurut Imam Syafi'i itu sama dengan juga ijab qabul yang lain. Jadi antara qabul ijab dan qabul ini harus muttasil, harus beruntun ya, tersambung, tidak boleh dipisah dengan sesuatu yang menurut syara itu dianggap memisah akad itu. Wa ada mutaqiyidha bisyartin, dan juga tidak boleh disyaratkan dengan suatu syarat ya. Diberi catatan dengan suatu syarat, tidak boleh kayak seperti kemarin. Li'anal hibbata tamlik wal tamlikat la tahtamilu at-ta'liq bimalihi khatrul wujud wa adam. Jadi karena hibah ini adalah penyerahan kepemilikan, sehingga tidak boleh digantungkan pada sesuatu yang ada dan tidaknya ini masih belum pasti. Wa ada mutaqidiha biwaqtin kasyahrin aw sanah li'annal hibah tufidu at-tamlik al-mutlaq ad-daim kalbi. Juga tidak boleh dipersyaratkan atau digantungkan dengan waktu tertentu. Karena apa? Seperti sebulan atau setahun dan sebagainya, karena hibah ini menimbulkan perpindahan kepemilikan. Sehingga seperti juga yang lain, kepemilikan yang lain seperti karena jual beli, maka dia tidak boleh juga dipersyaratkan dengan waktu, digantungkan dengan waktu. Detailnya surutul wahib ya, syarat bagi orang yang penghibah atau yang menghibahkan. Yustaratu ayyakun al-wahib lahu ahliyatut tabarruk bil aqli wal bulughi ma'ar rusyd. Jadi syaratnya bagi orang yang mau menghibahkan atau penghibah adalah syaratnya dia orang yang cakap melakukan tindakan hukum ya, yaitu bil akli ya, harus berakal. Jadi orang gila tidak boleh. Wal bulughu ma'ar rusydi, sudah balik tapi dia juga cakap hukum, artinya pintar, tahu lah ya, jangan sampai balik tapi tidak tahu duit. Nah ini kan tidak dianggap rusyd ya. Jadi wahada syartu in'iqad, ini adalah syarat ya terjadinya atau pelaksanaan dari hibah. Li'annal hibah tabarruk fala yatazuzu hibatus sabi wal majnun. Jadi karena hibah ini juga bagian dari tabarruk ya, maka tidak boleh hibahnya ya tadi anak kecil yang tidak tidak rusyd ya, tidak pintar, tidak tahu apa-apa, wal majnun, dan orang gila. Ini jadi oleh karena itu kalau kita transaksi dengan orang yang kadang kumat kadang enggak, nah ini juga hati-hati ya, karena secara hukum bisa saja itu tidak sah. Pas delalah transaksi, karena ada orang gila yang memang permanen, ada yang musim-musiman ya, kadang kumat ya kan, kadang enggak. Nah ini li'annahuma la yamlikani at-tabarru' liqaunihima dzararan mahdhon. Nah, karena kedua orang tersebut, anak kecil dan orang gila ini, sebenarnya dia tidak punya hak untuk tabarru'. Nah, karena apa? Karena di dalamnya banyak kemadharatan. Wa kadal ab la yamliku hibata malis shaghir min ghairi syartil iwadi bila khilafin. Begitu juga bagi orang tua atau wali yang dia ya diberikan amanah untuk mengelola harta anak tersebut ya, harta anak yatim sama harta anaknya sendiri ya. Itu kalau dalam Islam tuh dibedakan, harta anak tetap harta anak ya. Nah, artinya tetap dibeda-bedakan, tidak bisa dicampur-campur ya. Nah, jadi ketika dia masih kecil ya, belum ahliyatut tabarruk, belum cakap melakukan tindakan hukum secara hukum, maka orang tuanya tidak boleh menghibahkan harta anak tersebut ya kan, bila iwadin bila khilafin. Nah, artinya
kalau tabarruk, kalau hibah mesti bila iwadin, tanpa imbalan, maka tidak boleh. Ya, karena apa? Karena yang seperti ini li'anna wilayatahu qasiratun ala wujuhin naf'i. Karena orang tua ini ya kewenangannya itu ya diberikan kewenangan untuk menjadi wali atau orang tua ini untuk mengelola hartanya ini harus demi kemanfaatan dan kemaslahatan hartanya. Nah, oleh karena itu kalau hibah itu kan bila iwadin, tanpa imbalan, artinya berarti merugikan anak yatim tersebut. Nah, oleh karena itu tidak boleh. Wal hibatu tabarru fihi dharar mahdun fala tazuzu minhu. Sehingga kalau seperti ini maka hibah itu tidak boleh. Syurutul mauhub. Nah, dengan syarat barang yang dihibahkan. Yustaratu fil mauhub surut. Nah, bagi barang yang dihibahkan ada beberapa syarat. Yang pertama yaitu ayyakuna mawjudan waqtal hibah. Harus barang tersebut sudah ada ketika hibah. Fala tan'aqidu hibbatu ma laysa bimawjudin waqtal aqdi. Sehingga tidak hibah itu ya tidak terlaksana ketika ada seseorang menghibahkan terhadap sesuatu yang tidak ada wujudnya ketika akad. Mithlu ayyahaba ma yuthmiru nakhluhu fi hadzal am aw ma talidu aqnamu hadis sanah li'annahu tamlik li ma'dum fayakunul aqdu batilan. Seperti orang mengatakan bahwa ini saya hibahkan, ini gampangnya, saya hibahkan mangga saya, pisang saya yang tumbuh dari pohon ini, tetapi pada saat itu belum ada pisangnya ya, belum ada mangganya, belum ada, hanya baru pohonnya saja. Atau ini kalau anaknya kalau lahir anaknya saya hibahkan ke kamu, padahal ya hamil aja belum, hewan itu, maka yang seperti ini dianggap penyerahan pemilikan yang tidak ada. Nah, dan akad seperti ini adalah batal, tidak boleh. Oleh karena itu syaratnya ayyakuna mawjudan waqtal hibah. Nah, harus ada barangnya, harus ada wujudnya ketika hibah. Wa mithlu ayyahiba ma fi batni hadhihi syat wa salatu alal qabdi indal wiladah fala yanqidu ihtimali wujud wal adam li anna intifaqil batni qad yakunu lil hamli aw lida'in fil batni. Bahkan seandainya sudah hamil pun ya, sudah hamil belum melahirkan, kelihatan besar perutnya, nah itu tetap tidak sah ya, karena bisa saja perutnya itu besar itu bisa hamil, juga bisa karena penyakit yang lain. Nah, jadi sesuatu yang belum ada ya seperti ini tidak boleh dihibahkan. Wa wafaqa Syafi'iyah wal Hanabalah madhab Hanafiyah fi hadzal syarh. Nah, ini untuk madhab Syafi'i dan Hambali ya sepakat dengan madhab Hanafi dengan syarat yang seperti ini. Faqalu, mereka mengatakan kullu ma sahha bai'uhu sahhat hibatuhu. Jadi barang yang sah diperjualbelikan itu sah untuk dihibahkan. Wa qala al-Malikiyah tazuzu hibatu ma la yasihhu bai'uhu kal 'abdil abaq wal ba'ir as-sarid wal majhul was thamarah qabla budhi salahiyah wal maqsub. Akan tetapi menurut Malikiyah boleh ya menghibahkan sesuatu yang tidak sah dijual. Nah, ini menurut Malikiyah, seperti menjual onta atau hewan yang hilang. Nah, yang hilang. Jadi sebenarnya memang punya dia tapi hilang. Nah, ini menurut Malikiyah boleh, tapi menurut yang lain Hanafiyah, Syafi'iyah dan juga Hanabalah tidak boleh. Begitu juga buah ya, meskipun belum nampak sudah matang ya, artinya sudah ada buahnya tapi belum matang, nah ini juga boleh menurut Malikiyah, sedangkan menurut yang lain tidak boleh. Begitu juga seandainya sesuatu yang digosok, nah yang digosok ini
boleh menurut Malikiyah, sedangkan madhab yang lain tidak boleh. Ini syarat yang pertama, yaitu harus barangnya ada. Jadi 3 madhab harus menyyaratkan ada. Gampangnya juga seperti syarat sahha bai'uhu sahhat hibatuhu. Jadi yang sah dijual belikan maka sah juga dihibahkan. Kemudian yang kedua, ayyakuna malan mutakawwiman. Falatana akitu hibatu ma laisa bimalin aslan kal khur wal maitah wad dam wasaidul hurum wal ikhram wa ghairi dzalik. Jadi syarat yang kedua, harta atau objek atau barang yang dihibahkan tersebut adalah barang yang bernilai secara hukum Islam. Jadi secara hukum Islam dia bernilai. Sehingga kalau yang tidak bernilai ya tidak sah. Seperti orang merdeka, nah itu nggak ada nilai secara hukum Islam, nggak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau budak zaman dulu boleh diperjualbelikan. Tapi kalau sekarang kan sudah nggak ada budak. Kemudian bangkai, ya, bangkai mungkin dari sisi nilai mungkin bagi bukan Islam, tapi secara syar'i itu tidak bernilai karena dia haram, tidak boleh diperjualbelikan, ya kan? Maka juga tidak punya nilai secara hukum. Darah, kemudian juga komer, ya barang-barang yang memabukkan. Nah, ini juga tidak boleh. Sehingga wala tazuzu hibatu ma laisa bimutakawwimin kal khamri. Nah, termasuk adalah khamr itu tidak boleh dihibahkan karena dianggap tidak punya nilai secara syar'i. Kemudian yang ketiga, ayyakuna mamlukan fi nafsihi walatan itu hibatul mubahat wa hadhihi syurut as-sabiqah kulluha syurutul inqad. Yang ketiga yaitu harus milik pribadi, bukan itu milik umum. Nah, seumpama milik bersama milik umum ya harus milik pribadi. Jadi nggak boleh menghibahkan sesuatu yang menjadi fasilitas umum. Nah, ini sampai begininya dalam Islam. Jadi seumpama kan perumahan biasanya ada fasilitas umumnya, tidak boleh berarti menghibahkan sesuatu yang fasilitas umum. Nah, jadi harus sudah menjadi milik pribadi. Yang keempat, ayyakuna mamlukan lil wahib fala tanfaddu hibatu ma lil ghairi bi ghairi idnihi istikhalati tamliku ma laisa bimamlukin. Wa hadza syartun nafad indal Hanafiyah. Kemudian yang keempat, ya, harus benar-benar sudah dimiliki, ya. Jadi barang itu benar-benar sudah dimiliki, sudah menjadi hak milik, sudah menjadi hak milik bagi orang yang menghibahkan atau penghibahnya. Sehingga menghibahkan harta orang lain tanpa izinnya orang tersebut ya otomatis tidak sah. Ya, karena itu sama dengan penyerahan kepemilikan, ya, di mana orang tersebut belum memiliki barang tersebut. Nah, tapi kalau diizinkan itu sah. Wa bina'an ala syarti al-akhir yazuzu indal Hanafiyah hibatul mamluk sawan kana ainan aw dainan. Fatazuzu hibatud dain liman alaihi ad-dain li'anna fi dhimmah maqdurut taslim wal qabd. Oleh karena itu menurut Hanafiyah boleh menghibahkan sesuatu yang dimiliki, meskipun yang dimiliki itu tidak harus dalam bentuk nyata sudah ada dalam genggamannya. Salah satunya yaitu dalam bentuk piutang. Nah, jadi kita memberikan utang kepada orang lain, berarti orang lain tersebut punya piutang terhadap kita. Jadi kita punya piutang. Jadi kita yang menghutangkan kepada orang lain. Nah, ini boleh menurut Hanafiyah untuk dihibahkan kepada orang yang berhutang kepada kita. Jadi sama A berhutang dari saya sama 1 juta. Terus kemudian udah saya hibahkan piutang saya kepada kamu. Nah, ini menurut Hanafiyah sah karena itu pada dasarnya juga dimiliki, ya, dimiliki meskipun tidak berada di tangan orang tersebut. Kemudian yang kelima, ayyakuna mufrozan. Fala tasihhu indal Hanafiyah hibatul masya idza kana yahtamilu al-qismah qaddar wal bai' al-kabir wa takunul hibah fasidah. Nah, jadi yang kelima yaitu barang tersebut, ya, yang mau dihibahkan itu
Ya, memang barang yang sudah dipisahkan, artinya memang pribadi sendiri sudah dipisahkan dari kepemilikan bersama. Ya, jadi tidak lagi menjadi kepemilikan bersama. Contohnya, seumpama kita mendapatkan warisan dari orang tua kita, belum dibagi. Nah, ini kan sebenarnya kita memang punya milik di situ, tetapi masih musya', masih milik bersama, belum dibagi. Nah, ini menurut Hanafiyah ini tidak sah untuk dihibahkan. Nah, jadi sebelum dibagi, nah ini tidak sah untuk dihibahkan. Oleh karena itu, dalam hukum kita juga ya, hukum Islam kita yang berlaku di Indonesia, jika seperti ini, ya, seandainya ada salah seorang ya kan ahli waris ya menjual harta warisan ya kan, atau menghibahkan harta warisan yang belum dibagi, maka hibahnya itu tidak sah. Jadi hibahnya itu tidak sah. Jadi seumpama belum dibagi ya kan, dia sudah mengklaim sendiri ya kan, ngambil sendiri, kemudian dia hibahkan kepada orang lain, tujuannya baik ya kan. Nah, termasuk seandainya hibah berarti usamanya wakaf jadinya ya kepada masjid atau suatu pesantren, atau dihibahkan kepada seseorang secara pribadi, maka itu menurut Hanafiyah juga tidak sah. Dan ini yang berlaku di kita, hukum Islam, kompilasi hukum Islam yang berlaku di kita. Jadi kalau seperti itu nyampe pengadilan, maka hibahnya itu dinyatakan tidak sah. Karena apa? Belum dipisahkan dari harta yang berserikat atau harta yang bareng-bareng tadi. Nah, jadi harus dipisahkan dulu. Nah, karena tidak sah. Jadi karena tidak sah, nanti dianggap ya sudah balik. Nanti dia mendapatkan bagian sesuai dengan bagiannya. Nah, oleh karena itu syaratnya hibah itu adalah mukhrajan, artinya sudah dipisahkan dari harta yang berserikat. Ya. Sehingga tidak sah. Nah, seperti di sini dicontohkan kayak rumah, rumah ya kan belum dibagi, nah itu maka hibah. Fa in qasama al musa wa sallama jazat al hibah wa hadza syartu syikhah lil hibah. Tetapi meskipun itu berserikat tapi sudah dibagi, kemudian sudah diserahkan masing-masing, kemudian dihibahkan, maka hukumnya sah hibah tersebut. Ya. Wa qala al-Malikiyah wasy-Syafi'iyah wal Hanabalah inna hibbatal musya' jaizah kal bai' fa innal qabda fi hibbatil musya' yasihu kal qabdi fil mabi al musya'. Akan tetapi menurut selain Hanafiyah, jadi Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabalah, itu mengatakan bahwa itu syah. Jadi itu sah. Jadi seandainya tadi belum dibagi kemudian dihibahkan, nah itu sah. Wa sifatu qabdihi, cara penyerahannya ayyusal lima al-wahib jami' asy-syai' ilal mauhub lah fayastaufa minhu haqqahu wa yakunu nasibu sarikihi fi yadihi kal wadi'ah. Jadi cara penyerahannya ya sudah, yang penting sudah diserahkan seluruhnya. Sama rumah belum dibagi, ya sudah rumah diserahkan. Kemudian oleh wahib, ya orang yang penghibah, kepada orang yang dihibahkan atau penerima hibah. Ya sudah, kemudian orang yang menerima ngambil jatahnya kira-kira berapa. Nah, kemudian sisanya dikembalikan kepada orang yang berhak di situ, yang ikut berserikat di situ. Dan kalau seandainya belum bisa dikembalikan real, maka dianggap sebagai wadi'ah, titipan. Nah, ini memang sangat susah sekali dalam prakteknya. Oleh karena itu, untuk hukum positif yang ada di Indonesia yang digunakan justru pendapat Hanafiyah, karena itu yang paling masuk akal. Jadi kalau belum bisa dibagi, nah, maka dianggap tidak sah hibahnya. Wa hadzal khilaf yajri fit tasadduq bil musa al ghani li anna sadaqa alaihi hibah wa amma sadaqa bi asra ala miskinaini mathalan fatazuzu li anna sadaqa taqau min tasaddiq lillahi ta'ala la lil fakir wa la taqaqu asy-syuyu wa yatarab ala qaidil hanafiyah wa annahu la tazuzu hibah fil masa allati yahtamilu al qismah. Jadi
Intinya bahwa Hanafiyah ya mengatakan bahwa tidak boleh hibah terhadap barang yang masih berserikat ya, masih berserikat yang belum dibagi. Sehingga di sini seandainya dicontohkan law wahaba insanun daran min rajulaini aw nafwi dzalika mimma yuqsam fa innahu la yasikhu inda Abi Hanifah wa inda sahibain yasikhu wa yajri al khilaf fi malawhaba rajulun daran rijurjaini. Jadi menurut Hanafiyah tidak sah, tapi menurut dua sahabat beliau yaitu Abi Yusuf dan Muhammad ya, Imam Muhammad itu tetap sah selama ya bisa diserahkan. Wa man sa'ul khilaf fi dzalika anna Abu Hanifah yu'tabaru asyu indal qabdi mani'an min sihhatil hibah wa masahibani fa ya'tabirani asyu indal aqdi wal qabdi ma'an wa al mani' min sihhatil hibah. Intinya kalau Hanafiyah ketika akad, nah gampangnya kok belum diserahkan itu maka yang menghalangi kesahannya hibah. Tetapi kalau menurut yang lain termasuk Abi Yusuf dan Muhammad, yang penting ketika menyerahkan itu bisa ya, real bisa diserahkan, maka tidak menghalangi kesahannya hibah meskipun ketika akad belum bisa diserahkan. Jadi perbedaannya berapa di situ. Jadi kalau Hanafiyah ya sudah akad sekaligus harus bisa diserahkan. Tetapi menurut yang lain akad belum diserahkan tidak apa-apa. Yang penting ketika setelah itu bisa disempurnakan dengan penyerahannya meskipun tidak bersamaan dengan akad. Saya kira ini karena waktu juga. Wal khulasah ya, kesimpulan ya untuk yang kelima tadi itu an-nasyu halal qabdi yamna sihhatul hibah. Jadi ketika barang tersebut masih berserikat, ketika penyerahan ini masih berserikat, itulah yang menghalangi kesahannya hibah. Tetapi ketika amma khalatal aqdi fala yamna'u sihhatuha. Akan tetapi kalau itu hanya ketika akad. Jadi ketika akad tadi memang belum dibagi ya waris seumpama atau belum dibagi real. Nah, diakadkan. Nah, itu masih sah hibahnya selama nanti masih bisa menyerahkan setelah dibagi. Nah, jadi ketika setelah dibagi itu bisa diserahkan, maka itu sah. Jadi menurut madhab yang lain selain Hanafiyah, yang penting intinya pada waktu penyerahan itu sudah tidak lagi milik berserikat, tetapi sudah milik pribadi seseorang. Jadi sudah benar-benar sudah dipisahkan dari harta berserikat, maka sah hibahnya. Akan tetapi ketika sampai penyerahan pun diserahkan masih dalam bentuk yang belum dibagi, nah, maka itu hibahnya tidak sah. Sekian, nanti kita lanjutkan pada syarat-syarat yang lain karena masih juga banyak syarat, sudah ada 5 syarat, nanti kita lanjutkan syarat ke-6 dan seterusnya. Karena juga waktu ya sudah mendekati syuruk. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.